Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tua. Pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Gambar apa ini anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Betul sekali, ini adalah gambar tupai dan ikan gabus. Berdasarkan gambar di atas ini, kita akan belajar membaca dongeng dari Kalimantan Barat, yaitu dongeng apa anak-anak? Dongeng tupai dan ikan gabus. Apakah di antara kalian sudah ada yang tahu ceritanya? Coba kalian ceritakan tentang apa? Benar sekali, dongeng ini menceritakan ada tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Dan suatu ketika ikan gabus jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Ternyata hanya bisa disembuhkan dengan hati ikan hiu. Bagaimana cerita selengkapnya? Agar anak-anak dapat memahami dengan jelas, bacalah dongeng berikut ini dan fahami ceritanya. Kemudian setelah anak-anak faham, anak-anak diskusikan dan isilah peta pikiran berikut ini. Dalam peta konsep ini ada judul dongeng, ada tokoh yang ada dalam dongeng, lalu sebutkan sifat tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Tentukan latar atau tempatnya di mana cerita itu berlangsung. Kemudian jelaskan bagaimana awal ceritanya dan bagaimana akhir ceritanya. Kemudian berikan pesan moral apa yang terdapat dalam dongeng ini. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Tahukah kamu dalam cerita dongeng sering menggunakan wayang? Wayang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh siapa anak-anak? Iya, oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu dengan membaca teks berikut ini. Setelah anak-anak memahami teks tadi, kemudian jawablah pertanyaan berikut pada buku siswa. Sekarang Ibu bertanya, adakah pengrajin di sekitar daerahmu? Pasti ada ya anak-anak. Coba sebutkan pengrajin apa saja yang ada di sekitar lingkunganmu. Iya, betul sekali jawaban anak-anak. Di sekitar kita ada pengrajin gerabah, ada pengrajin anyaman, ada pengrajin kayu. Namun yang akan kita bahas ini adalah tentang pengrajin kayu. Produk apa saja yang dihasilkan oleh pengrajin kayu? Coba anak-anak sebutkan. Tepat sekali jawabannya. Banyak sekali macamnya. Ada yang berupa meja, kursi, lemari, dan perabotan rumah tangga lainnya yang terbuat dari kayu. Agar anak-anak lebih paham bagaimana prosesnya,
Maka perhatikan gambar skema proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi berikut ini. Coba salah satu di antara kalian ceritakan skema gambar ini. Bagus jawabannya. Tapi Bu Ayu sedikit menambahkan ya. Awalnya kayu berasal dari pohon di hutan. Kemudian kayu itu ditebang, diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil truk. Lalu dibawa ke pengrajin untuk dibuat menjadi meja dan kursi. Lalu meja dan kursi tersebut dibawa ke toko mebel untuk dipasarkan. Pembeli dapat berkunjung ke toko tersebut untuk mendapatkan meja dan kursi yang diinginkan. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentunya kan? Kalau anak-anak sudah paham, jawablah pertanyaan berikut ini pada buku siswa. Kemudian, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita belajar apa ya? Iya, kita belajar tentang cerita dongeng. Yang kedua, kita belajar apa tadi anak-anak? Kita belajar tentang peta pikiran yang terdapat dalam cerita dongeng. Dan yang ketiga, kita belajar apa tadi? Iya, kita belajar tentang pengrajin kayu dan produk yang dihasilkan. Oke, baiklah anak-anak, saya kira cukup pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan mengerjakan tugas ya anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini menarik, menyenangkan, dan bermanfaat bagi kita semua. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.